nggak boleh dirubah-rubah, yang asalnya 3 hari jadi 4 hari, yang 6 hari jadi harus 3 kali, jadi nggak boleh gitu, harus benar-benar waktunya tepat. Dan kita harus punya cadangan. Gimana cadangannya itu? Kita ambil gini ya, ini pengalaman saya ya, bisa diambil kesimpulan, buat tips juga bisa. Jadi gini, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hobi, selamat datang di CRV Media. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CRV Media. Salam sobat hobi Nusantara. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki lancar, ternakannya lancar, apa-apanya lancar, segala hajatnya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus hari ini saya mau bahas tentang Yorkshire ya. Kemarin banyak sekali yang tanya secara spesifik ternak Yorkshire itu gimana. Pada dasarnya Yorkshire itu nggak jauh beda sama burung-burung kenari lainnya, cuman karena memang endemiknya dari luar negeri, jadi dia memang harus memiliki penanganan khusus. Nah, penanganan khusus itu seperti apa? Kemarin secara garis besar kayak vitamin, doping, pakan dan lain-lain udah tak jelaskan. Jadi sekarang tinggal kita mau memisahkan karakteristik burung genetik atau burung impor itu seperti Yorkshire ya khususnya. Itu bagaimana? Nah, yang pertama gini. Beternak Yorkshire itu harus bagaimana? Yang jelas, beternak Yorkshire itu seperti kalian beternak yang lainnya. Kalian pertama harus mencari materi yang pas dan tepat untuk kalian. Nah, materi yang pas dan tepat itu yang bagaimana? Kembali ke orientasi kalian. Kalau orientasi kalian emang untuk beternak, ya nyari yang siap dan nyari yang benar-benar jangka waktunya deket untuk diternak. Waktu, fase dan lain-lain udah tak jelaskan juga. Jadi saya tinggal narik garis merahnya aja ya. Yorkshire, masa perkawinan Yorkshire. Kenapa Yorkshire itu susah sekali ngisi? Kenapa kalau seandainya Yorkshire jantan dikawinkan sama AF ngisi, tapi dikawinkan sama Yorkshire kok lebih susah? Nah, jadi gini, kita kembali ke pejantan dulu ya. Pejantan itu di tempat aslinya atau di tempat penemu Yorkshire di luar negeri sana hanya dikawinkan 2 kali sampai maksimal 4 kali masa perkawinan, di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, di waktu yang tepat itu bagaimana? Di waktu yang tepat itu adalah di umur dimana Yorkshire itu memang pas masa kawinnya. Jadi umur pas masa kawin Yorkshire itu berapa? Nah, sebenarnya kalau patokan umur itu nggak bisa 100% ya, tapi belum tentu juga. Tapi nggak jauh-jauh dari umur tepatnya. Jadi seandainya 8 bulan, nanti pasti ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang sebelumnya itu nggak pasti, tapi nggak bakal jauh-jauh dari umur efektifnya. Jadi umur efektifnya kalau jantan itu biasanya 1 tahun. Nah, bisa kurang bisa lebih, maksimal itu setahun. Seandainya
kita patokannya pada tahun 2021. Nah, Yorkshire tahun 2021 itu nanti pada bulan Oktober. Nah, bulan Oktober, September, November, Desember. Nah, itu masa kawin yang pas sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, itu biasanya waktu-waktu Yorkshire emang kawinnya udah pas, fasenya udah pas. Tapi kalau seandainya dia belum gacor atau masih ngeriwek, itu mundur sedikit. Soalnya itu kan materi yang kita dapat dari burung impor, kita nggak tahu umurnya berapa, walau koderinya sama ring 2021 atau 2020 atau 2019, umur tepatnya kita kan nggak tahu. Kita hanya jadi patokan ring, kode ring berdasarkan tahun. Kedua, kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat Yorkshire itu waktu dia gacor dan ngerek, pennya sudah merah. Detailnya sudah saya jelasin di kemarin, di konten saya yang kemarin. Yorkshire yang biasanya prosentasenya lebih banyak ngisi itu ciri-cirinya gimana? Nah, pennya merah, pennya sudah gede. Kalau seandainya belum gede tapi udah gacor, kemarin juga udah tak jelasin, harus dicoba dikawinin juga. Nah, sedikit banyak itu udah tak jelasin, cuman kita hanya narik garis merahnya aja ya. Jadi kayak gitu. Jadi kondisi yang waktu yang pas, waktu yang tepat yaitu waktu dia gacor ngerek dikawinkan. Nah, di tempat yang tepat. Selanjutnya di tempat yang tepat itu maksudnya gini. Yorkshire, kalau memang untuk kawinan Yorkshire, jangan di sistem kawin cabut satu pejantan 1:4 atau sampai lebih ya. Itu biasanya nggak maksimal. Maksimalnya biasanya kalau buat Yorkshire sama Yorkshire itu 1:2, itu paling maksimal itu. Jadi satu betina udah pas, satu betina jantan sudah pas, waktunya, tempatnya, kondisinya, satu lagi betina udah pas. Nah, itu masa kawinnya harus benar-benar dilihat. Jadi jantan sudah dijodohkan sama betina, cara jodohkan dikawin sekat itu tadi, atau memang dikonsentrasikan sama betina itu, jangan dicabut-cabut. Soalnya prosentase di kawin cabut Yorkshire sama Yorkshire itu lebih kecil fertilnya daripada yang di kawin pasang atau poligami 1:2. Kenapa? Karena pada dasarnya Yorkshire itu adalah burung genetik, sama-sama burung genetik yang sistem pembuahannya itu harus benar-benar maksimal. Kalau nggak maksimal, dia susah sekali fertil. Nah, tapi kenapa kalau AF? Nah, karena sel telur AF itu lebih mudah dibuahi daripada sel telurnya Yorkshire. Pada dasarnya sel telur Yorkshire itu lebih susah diisi. Karena apa? Yorkshire betina itu membuat organ reproduksinya, sel telurnya itu ngisi aja itu lebih susah. Dibuat ngisi itu maksudnya mulai dari dia bertumbuh, dia birahi, dia mulai ada organnya itu udah mulai tumbuh sampai mau sel telurnya udah mulai tumbuh kecil-kecil yang pada akhirnya dibuahi ya. Itu harus bener-bener gizinya tepat, kayak kalsiumnya harus tepat, vitamin E-nya harus tepat, nutrisinya harus tepat. Jadi tidak berlebihan, karena nanti berlebihan bisa juga nggak jadi birahi terus berlemak. Pencahayaan betina itu juga harus tepat. Kemarin juga udah dijelasin di kontennya teman saya si Sandi kan, masalah betina YS itu harus cahayanya gimana. Nanti kalau kalian emang spesifik minta dijelasin khusus persilangan YS itu juga tak buat di sini. Nanti saya juga bisa nyontoh atau telepon Sandi buat minta sarannya kalau seandainya sistem pencahayaan itu gimana. Nanti juga tak sharing di sini. Tapi sebenarnya sederhananya pokoknya burung itu betina, Yorkshire betina, kalau waktunya belum tepat jangan dikasih cahaya dulu, karena kalau dikasih cahaya nanti dia cenderung lebih cepat birahi bunderi, tapi belum waktunya nelur dia nggak akan nelur, karena itu tadi harus memiliki waktu yang tepat di bulan-bulan akhir tahun ataupun awal tahun. Biasanya Yorkshire betina itu kayak gitu. Jadi umurnya, waktu yang umur yang tepatnya tadi nanti tidak jauh mundur apapun maju. Nah, kayak gitu. Nah, terus tipsnya lagi, cara penjodohan pasangan Yorkshire sama Yorkshire, jantan sama betina.
satu tips lagi, jangan sampai kalian lupa, ternak Yorkshire itu nggak boleh satu genetik atau satu jenis bulu buff ataupun insentif. Nah, yang bulu insentif itu contohnya seperti ini, buff itu seperti ini. Nah, setiap perkawinan Yorkshire harus kalian silangkan antara buff dengan intensif. Tidak boleh intensif dengan intensif, buff dengan buff, karena nanti akan timbul cacat genetik atau kesalahan genetik. Bisa timbul kista, burung nggak sempurna, susah gacor, kelihatan jantan kriwek tapi nggak bunyi-bunyi. Pokoknya dia metabolismenya nanti bakal lebih buruk dari kenari-kenari atau Yorkshire biasanya. Makanya itu teknik persilangan Yorkshire itu ada caranya tersendiri. Kayak seandainya buff ya harus pakai intensif ya harus silangkan buff sama buff, intensif nggak boleh. Jadi harus disilangkan seperti itu. Itu menurut info yang saya dapat dari teman saya yang di Jerman itu. Nah, kembali ke sistem perkawinan tadi ya. Makanya dari itu kita harus punya 3 tadi, kondisi yang tepat, waktu yang tepat, sama tempat yang tepat. Entah itu jantan, entah itu betina. Karena kalau seandainya itu tidak diberlakukan, kita pakai jantan untuk kawin banyak, itu biasanya tetap fertil di burung selain Yorkshire, tapi di Yorkshire-nya susah. Begitu pula Yorkshire betina. Kalau biasanya sel telurnya burung F1 atau A itu lebih mudah ngisi daripada dikawin sama Yorkshire karena emang pada dasarnya genetik mereka itu susah. Mereka adalah burung yang dulunya dibuat secara genetik persilangan dari kenari Lancaster, Norwich, Giant Crested atau apapun, nanti tiap negara beda-beda emang persilangannya. Makanya itu kita benar-benar harus ngerti teknik persilangan itu, karena kalau kita kawin sembarang biasanya susah fertil. Makanya di Indonesia masih minim sekali orang yang berhasil ternak Yorkshire. Biasanya hanya 1 musim atau 2 musim aja, nggak bisa setiap bulan atau setiap 3 bulan kayak burung-burung asli lokal sini F1, F2 itu bisa beranak terus, nggak bisa. Mereka hanya punya masa 2 musim aja biasanya seperti itu. Kalau udah 3 musim atau berapa musim biasanya mereka akan mabung atau musim molting. Nah, sistem pencahayaan itu juga mempengaruhi masalah molting itu. Nanti tak bahas khusus sendiri tentang molting. Jadi ini tentang khusus perkawinan. Nah, apalagi yang masalah perkawinan tadi, sebenarnya pokok masalahnya cuma itu sih, 3 klausul itu di umur yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dan tempat yang tepat itu. Jadi kayak vitamin doping kemarin tak jelasin. Jadi siklus vitaminnya juga harus tepat, pemberian EF-nya juga harus tepat, nggak boleh dirubah-rubah, yang asalnya 3 hari jadi 4 hari, yang 6 hari jadi harus 3 kali, jadi nggak boleh gitu, harus benar-benar waktunya tepat. Dan kita harus punya cadangan. Gimana cadangannya itu? Kita ambil gini ya, ini pengalaman saya ya, bisa diambil kesimpulan buat tips juga bisa. Jadi gini, pada dasarnya orang yang bisa mencetak Yorkshire itu pasti memiliki materi lebih banyak. Contohnya seperti ini, saya punya Yorkshire 10, nggak mungkin 10 itu akan produksi semua, jantan 10, betina 10 atau betina 20, nggak mungkin produksi semua. Jadi nanti dari beberapa itu ada yang produksi 3, maksimal 4 atau 5 pasang itu udah bagus. Jadi enggak kita kayak beli yang pas jantan 1 betina 1 terus berharap nanti bisa berproduksi dengan baik, ya belum tentu. Karena apa ya, fertilisasi Yorkshire itu tidak bisa ditebak. Jadi itu juga salah satunya masalah rezeki juga. Tapi kan seenggaknya kita setelah tahu ciri-cirinya Yorkshire yang infertil itu gimana, ciri-cirinya betina yang sudah mau birahi itu gimana, yang mau produksi itu gimana, kan seenggaknya kita udah tahu, jadi bisa buat kita pegangan untuk mencari materi. Tapi kalau kita kita bisa
ambil skala probabilitasnya ya. Kalau kita punya 10 produksi 10%, berarti kan 1 ekor atau 20% lah. 2 ekor itu udah bagus. Makanya itu yang punya cuman 1, 2, 4 as yang paling bisa ngeluarin Yorkshire lokal atau YSL bisa 2 atau 3. Makan saya punya banyak pun sekarang itu kalau tak hitung baru berapa ekor yang keluar YSL itu. Belum begitu banyak, padahal saya itu ada nyimpen sekitar 20 pasang, betinanya ada 50 ekor. 20 jantan, 40 50 betina yang tak siapin buat breeding. Itu aja kapasitas produksinya nggak sampai 10 ekor. Kemarin menetas ada 16 ekor, yang lolos seleksi cuma sekitar 10-an. Jadi memang skala probabilitas itu harus benar-benar dihitung. Kita punya materi yang tepat, kita punya tempat yang tepat, cara penanganannya tepat, itu belum tentu kita bisa menghasilkan anakan ya, tergantung ketelatenan kita juga. Makanya itu tetap semangat, jangan patah, tetap semangat, jangan gampang menyerah, karena ya dimana kalian mau belajar, mau telaten, mau ulik-ulik karakter burung tuh gini, harus diginiin, harus di cara seperti ini, itu lebih besar kesempatan kalian berhasil untuk mencetak anakan-anakan yang bagus atau Yorkshire lokal yang bagus. Jadi karena menurut saya pun belum begitu ahli banget untuk mencetak Yorkshire lokal yang kayak teman-teman saya yang udah posting banyak panenannya. Belum seperti itu juga masalah rezeki juga. Yang penting ya kita selalu berusaha, selalu mencari cara, selalu belajar, jangan menyombongkan diri tentang saya lebih pintar dari sana, lebih pintar. Nggak ada yang kayak gitu. Ilmu kehidupan itu, ilmu makhluk hidup itu nggak seperti itu. Setiap burung, setiap karakter, setiap perawatan, setiap tempat itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa jadi patokan. Jadi setelah setelah Sobat Hobi lihat di konten saya, kalian juga bisa mencari rekomendasi di tempat lain. Kalian belajar, oh kalau di tempat saya itu seperti ini, kalau di tempat yang itu seperti pakai vitaminnya ini, pakai vitaminnya itu. Kalian bisa belajar dan mencari manfaat, mencari apa yang bagus dan apa yang nggak bagus buat kalian terapkan. Nah, setelah masa perkawinan kembali ke sistem perkawinan. Nah, setelah perkawinan dan perjodohan Yorkshire tadi, akhirnya kawin dan mau bertelur dan mau ngeram, akhirnya netes. Kenapa kebanyakan dibabukan atau diloloh sendiri? Apa Yorkshire itu nggak bisa ngeloloh? Bukan nggak bisa ngeloloh. Di sini itu di Indonesia banyak teman-teman kita yang meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas produksinya atau kuantitas ya. Jadi kalau itu dibabukan, nanti betinanya harapannya mau bunderi lagi, dikawinkan dan ngisi lagi, karena betina yang mau nelur dan ngisi sama jantan yang ngisi itu juga nggak gampang. Nyarikan jodoh yang mau dan akhirnya ngisi itu juga nggak gampang. Makanya skala kuantitas produksinya ditingkatkan dengan cara itu. Ada yang diloloh, ada yang dibabukan, bahkan termasuk saya juga ngeloloh sendiri, karena kemarin tak babukan nggak maksimal, tak suruh ngeloloh Yorkshire-nya juga nggak maksimal. Nah itu kita juga salah satunya harus paham karakter burung, kembali ke karakter burung ya. Kalau karakter ini itu ngelolohnya bagus, ini nggak bagus, ini harus diginiin, ini harus ada pasangannya biar mau ngelolah, itu pemahaman karakter juga seperti yang saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Intinya kita ngulik-ngulik cara perawatan itu berdasarkan kemampuan kita mendalami hobi kita untuk merawat burung. Nah sementara itu dulu yang bisa aku bagikan ke kalian. Bila ada salah-salah atau yang kurang berkenan atau tata cara saya ada yang kurang pas, nanti bisa dibenerin teman-teman yang udah ahli atau bisa nambahkan di
komen di bawah ini untuk berbagi saran juga bagaimana keluh kesah berternak Yorkshire dan tata caranya. Nah, sementara itu dulu, semoga kalian terus semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.